Shalom dan selamat pagi untuk kita semua, dan selamat pagi buat Bapak dosen. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Yuninto Saraningsi Umburei. Saya dari Sosiologi kelas B reguler sore semester 7. Di sini saya akan menyampaikan hasil review saya dari buku ke-7 mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Di sini saya akan menyampaikan secara rinci tentang problem sosial mutakhir sensus oleh Desantley Itchen, ekonomi politik masalah sosial. Menurut George E. Brown, menyatakan dekade pertama abad ini sebagai dekade dari neraka. Dekade ini sama mengerikannya dengan dekade masa damai, dimanapun dalam seluruh sejarah bangsa. Itu adalah salah satu dekade yang didefinisikan oleh teror, perang, cacat alami, ledakan, ekonomi, kehancuran, ketakutan, ketidakamanan, divisi, penurunan kelas menengah, dan meredupnya mimpi Amerika. Pengangguran lebih dari 2 kali lipat menjadi 10% pada akhir dekade. Penciptaan pekerjaan bersih untuk dekade ini adalah nol. Dalam beberapa dekade terakhir, pekerjaan rata-rata mencapai keuntungan pencipta kerja 20%. Negara mengalami serangan terburuk oleh orang asing, bencana alam terburuk, pemilihan yang paling memecah belah, dan kemerosotan ekonomi yang terburuk sejak masa kejayaan depresi, dan memicu 2 perang. Keduanya berlangsung lebih lama daripada Perang Dunia Kedua. Masalah lain yang akan kita selidiki adalah konsekuensi dari populasi, pertumbuhan, dan perubahan. Pada tahun 2043, ras atau etnis campuran akan sedemikian rupa sehingga non-kulit putih akan mengguguli kulit putih sebagai mayoritas numerik. Meningkatnya jumlah orang-orang non-kulit putih kemungkinan akan mengobarkan keresahan ras atau etnis di antara mereka ketika mereka mengalami diskriminasi dan pekerjaan dengan gaji rendah dan merendahkan martabat serta di antara kelahiran bangsa itu. Yang khawatir bahwa upah rendah dari imigran baru-baru ini akan mengambil pekerjaan mereka atau menjaga upah mereka tetap rendah. Dengan tambahan jutaan imigran yang ditambahkan dalam beberapa dekade mendatang, daerah pedesaan yang tadinya putih dan kota-kota kecil yang akan mulai menghadapi tantangan penduduk etnis atau ras baru uban Amerika. Dalam beberapa dekade mendatang, seraya 100 juta orang ditambahkan dan teknologi yang meningkatkan globalisasi dikembangkan. Apakah kondisi kerja dan standar kehidupan pekerjaan Amerika Serikat akan merosot atau terjadi peningkatan? Penderitaan orang miskin, salah satu dari 8 orang Amerika, sekitar 35,9 juta orang Amerika menerima perangko makanan pada tahun 2009. Meningkat dari 29,1 juta orang per tahun. Permintaan makanan darurat dan orang yang mencari perlindungan darurat meningkat. Sekitar 46,3 juta orang Amerika pada tahun 2008 tidak memiliki asuransi kesehatan, termasuk 1 dari 5 pekerja dan 73 juta anak. Dampak lingkungan saat ini Amerika Serikat sekitar 4,5% populasi dunia mengkonsumsi 1/4 dari energi dunia, paling banyak khususnya minyak, dan merupakan penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia yang mengakibatkan pemanasan global. Lebih banyak orang berarti lebih banyak kemacetan lalu lintas, lebih banyak perluasan pinggiran kota, dan lebih banyak tempat pembuangan sampah. Artinya, pertumbuhan penduduk, permintaan yang lebih besar untuk makanan, air, bahan bakar fosil, kayu, dan sumber daya lainnya akan semakin meningkat. Perusahaan multinasional mendapat untung dari
eksploitasi sumber daya dan tenaga kerja dari negara termiskin. Kesenjangan antara sedikit yang beruntung dan yang miskin. Masa yang putus asa terus melebar. Dunia terbelakang sudah dalam kesulitan akan menghadapi error hambatan besar dalam penyediaan makanan, air, perumahan, dan perhatian medis untuk rakyat mereka karena mereka menambahkan miliaran populasi. Hasilnya adalah semakin banyak orang putus asa di planet ini membuat dunia menjadi kurang aman. Kecuali negara-negara fasih dan internasional, organisasi membuat perubahan struktural untuk membantu negara-negara terbelakang untuk mencoba konflik atas sumber daya yang langka akan meningkat seperti apa yang terjadi pada sektarian dan kekerasan suku dan aksi terorisme. Amerika Serikat menangguhkan hak-hak sipil para tahanan, termasuk mereka perlindungan dari penggunaan teknik oleh banyak orang, didefinisikan sebagai penyiksaan dan mematai-matai warga Amerika. Pembom bunuh diri, peluru kendali dari yang lemah secara militer telah mengguncang Timur Tengah dan mengancam teror di seluruh dunia. Ada ancaman yang berkembang dari proliferasi nuklir dengan Korea Utara bergabung dengan klub nuklir pada tahun 2006 dan Iran mengancamnya segera bergabung dengan klub. Saat populasi dunia melonjak dan konsekuensi kemiskinan, kelaparan, penyakit, dan kekacauan politik, Amerika Serikat akan menjadi semakin tidak aman. Dalam beberapa dekade terakhir, banyak sosiolog telah kembali ke studi masalah oknum-oknum yang melanggar harapan masyarakat. Yang modern studi tentang penyimpangan yang dikembangkan dalam dua arah. Yang pertama, mencari sumber penyimpangan dalam struktur sosial. Sosiolog melihat penyimpangan sebagai akibat dari konflik antar tujuan masyarakat yang ditentukan secara budaya dan hambatan untuk mendapatkannya yang dicapai beberapa kelompok orang. Itu lainnya yang relatif baru berfokus pada peran masyarakat dalam menciptakan dan mempertahankan penyimpangan melalui pelabelan orang-orang yang dipandang tidak normal. Para sosiolog berminat pada ketidaksesuaian antar standar sosial dan realitas karena beberapa alasan. Yang pertama, pendekatan tradisional ini mengarah pada perhatian kepada kegagalan masyarakat, pada penjahat, yang sakit mental, yang putus sekolah, dan yang miskin. Para sosiolog memiliki banyak wawasan yang menjelaskan proses melalui individual mengalami tekanan yang berbeda-beda untuk terlibat dalam bentuk-bentuk perilaku menyimpang tertentu karena lokasi mereka dalam struktur sosial, kelas sosial, pendudukan, usia, ras, dan peranan, dan dalam ruangan yaitu daerah, ukuran masyarakat, dan jenis lingkungan. Sebuah asuransi yang membimbing penyelidikan di sini bagaimanapun adalah bahwa pelanggar norma adalah gejala masalah sosial, bukan penyakit itu sendiri. Dengan kata lain, kebanyakan penyimpangan adalah korban dan hendaknya tidak sepenuhnya dipersalahkan oleh masyarakat atau penyimpangan mereka. Sebaliknya, sistem mereka hidup harus disalahkan. Penjelasan tentang situasi-situasi yang memenuhi penyimpangan, seperti hambatan menuju keberhasilan yang dihadapi oleh anggota kelompok minoritas, membantu menjelaskan mengapa beberapa kategori orang berperan serta secara tidak profesional dalam perilaku yang menyimpang. Problem sosial jenis ini mengakibatkan penderitaan batin dan materi. Dengan demikian, pengaturan masyarakat dapat terorganisir dengan cara yang tidak responsif terhadap masyarakat, terhadap banyak kebutuhan manusia. Sebagai tolak ukur, mari kita berasumsi dengan Abraham Maslow bahwa seluruh umat manusia memiliki satu set kebutuhan dasar yang sama. Kebutuhan dasar untuk tempat bernaung dan pangan, keamanan, dukungan kelompok, rasa hormat, dan aktualisasikan diri. Perlunya keterlibatan yang kreatif dan konstruktif dalam kegiatan yang produktif dan signifikan.
Bangsa-bangsa ini adalah kapitalis, mengizinkan properti pribadi dan usaha pribadi. Dalam tingkat yang jauh lebih besar daripada di Amerika Serikat, bangsa-bangsa ini memiliki perusahaan milik umum dan beberapa negara nasional industri. Biasanya transportasi, sumber daya mineral, dan utilitas yang paling penting. Bangsa-bangsa ini menyediakan banyak pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan warga mereka yang jauh lebih besar daripada di Amerika Serikat. Layanan ini termasuk subsidi yang lebih besar bagi seni, lebih banyak ruang publik, sumber daya yang lebih besar untuk perpustakaan umum, pendidikan umum universal, pendidikan umum gratis sampai perguruan tinggi, asuransi kesehatan universal, pemberian subsidi untuk membantu keluarga berpenghasilan rendah, cuti untuk orang tua baru. Perbedaan politik sosial ekonomi pada masyarakat tidak muncul begitu saja dari peristiwa acak dan pilihan tanpa tujuan. Yang kuat dalam kebijakan kerajinan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks peristiwa sejarah, kendala anggaran dan Ike berbicara dalam ketidaksetaraan. Dan rekan-rekannya di Fakultas Sosiologi di University of California Berkeley mengatakan, jawaban atas pertanyaan mengapa masyarakat bervariasi dalam struktur imbalan lebih politis dalam ukuran yang signifikan, masyarakat memilih tinggi dan luasnya tangga mereka. Kebijakan sosial adalah tentang desain, tentang menetapkan tujuan dan menentukan sarana untuk mencapai. Apakah kita ingin melakukan regulasi dan melindungi lebih juga? Negara-negara maju akan seharusnya mengurangi. Haruskah kita menciptakan dan berinvestasi pada kebijakan dan program-program yang melindungi warga, kemiskinan, pengangguran, dan biaya perawatan kesehatan yang tinggi? Atau haruskah ekonomi pasar mengatur orang-orang menjadi pemenang, pemain, dan pecundang berdasarkan kemampuan dan upaya mereka? Pada pembuat keputusan ini, Amerika Serikat telah memutuskan untuk mengurangi kesejahteraan negara. Masalah khusus dan kebijakan sosial perbedaan politik sosial ekonomi pada masyarakat tidak muncul begitu saja dari peristiwa acak dan pilihan tanpa tujuan. Yang kuat dalam kebijakan kerajinan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu dalam konteks peristiwa sejarah, kendala anggaran dan politik membangun tangga mereka untuk memastikan kendala historis dan eksternal, menyangkal kebebasan penuh tindakan, tapi kebebasan substansial tindakan tetap. Kebijakan sosial adalah tentang desain, tentang menetapkan tujuan dan menentukan sarana untuk mencapai mereka. Apa kita melakukan regulasi dan melindungi lebih juga? Kebijakan dari orang pengangguran hingga pergeseran sosial, dari manufaktur ke ekonomi layanan atau pengetahuan, dari seorang ibu tunggal dengan anak yang sakit hingga biaya perawatan kesehatan yang tinggi untuk tidak diasuransikan, dan dari keluarga tunawisma menjadi kurangnya perumahan yang terjangkau. Demikian hasil review saya, selebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Shalom.